Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lis Saudah. Saya bingung lihat umat Islam, saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad itu nasihati, kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan langsung. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta, saya nanti bantu dia ruqyah, termasuk Luqman Sardi. Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, cuplikan video di awal tadi merupakan satu cuplikan video dari Ustadz Munsir Situmorang. Dia mengungkapkan kekesalan, kekecewaan, sekaligus juga kemarahannya karena dia mendengar banyak orang muslim yang murtad. Salah satunya adalah Luqman Sardi yang sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, ada beberapa pernyataan yang juga tidak tepat yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang murtad dan juga yang memurtadkan, lalu orang itu dinasihati dan tidak mau kembali ke Islam lagi, lebih baik orang itu dipancung. Nah teman-teman, saya mau katakan itu bukanlah ajaran yang benar, itu bukanlah ajaran yang patut ditiru, dan itu bukanlah kebenaran. Dari pernyataan Ustadz Munsir Situmorang ini, saya dapat simpulkan bahwa memang kebenaran itu tidak ada dimanapun ya. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah itulah sebabnya setiap kita, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita berada kepada jalan atau kepada pribadi yang benar ya. Karena memang dia adalah kebenaran. Nah karena itu pada kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat sebuah kesaksian dari Luqman Sardi, yang melalui kesaksian ini jugalah yang membuat Ustadz Munsir Situmorang menjadi sangat pusing ya. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Hari ini hari yang luar biasa, saudara, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Sudah dipulihkan kehidupannya, diangkat lebih tinggi lagi. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Luqman Sardi. Sama-sama kita berikan aplaus yang paling meriah. Puji Tuhan. Shalom, abang-abang dan pompo. Karena temanya Betawi, manggilnya abang-abang sama pompo. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pompo atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih.
sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah, mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya, kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul, bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Saya juga sungguh diberkati bisa dalam penggembalaan gereja ini bersama Pak Hengki, dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah, ayah saya orang yang paling kecewa karena dia dari orang Muslim yang taat dan menjalankan ibadah yang segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa ini yang saya pilih. Sampai akhirnya saya pilih, ya udah, ayah saya bilang, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sampai suatu keajaiban muncul. Walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek, apalagi setelah mukjizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir. Ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal, kita satu keluarga berkumpul semua. Dan itu juga suatu hal yang bukan kebetulan karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. Waktu itu juga ada oma dari istri saya, ada mertua saya, semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya. Dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahkan dia minta doakan. Dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya udah susah, dia bilang, saya merinding didoakan seperti ini. Dan akhirnya satu hal yang buat saya itu sangat mukjizat. Dia bilang ke saya, Lukman, kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu.